Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Nur dengan NIM 2105 040104. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dagang dan ruang lingkupnya. Oke, langsung saja masuk ke materi. Ya, pengertian hukum dagang secara etimologis, hukum dagang berasal dari dua kata, yaitu hukum yang berarti peraturan-peraturan atau aturan, dan dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan jual beli niaga. Hukum dagang berarti peraturan yang mengatur bagaimana orang atau badan hukum atau subjek hukum dalam jual beli memperoleh keuntungan. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya, hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Pengertian hukum dagang menurut para ahli. Satu, Ahmad Ihsan, hukum dagang merupakan pengaturan masalah perdagangan yang timbul diakibatkan tingkah laku manusia dalam perdagangan. Yang kedua, Purwo Sucipto, hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan. Yang ketiga, CST titik Kansil, hukum perusahaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang ikut andil dalam melakukan perdagangan dalam usaha pencapaian laba. Yang keempat, Sunaryati Hartono, hukum ekonomi keseluruhan keputusan yang mengatur kegiatan perekonomian. Yang kelima, Munir Fuadi, segala perangkat aturan tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau kegiatan tukar-menukar barang. Oke, selanjutnya istilah hukum dagang. Dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD atau Witbeck van Kopandel atau WVK mulai berlaku di Indonesia atau Hindia Belanda pada tanggal 1 Mei 1848. STB.6.0.23 tahun 1847 KUHD pada awalnya terdiri 3 kitab atau masih berlaku, tetapi yang dipakai sebagai pedoman adalah 2 kitab. Yang pertama, kitab 1 tentang dagang pada umumnya, dan yang kedua, kitab 2 tentang hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran, sedangkan kitab 3 tentang kepailitan sudah dicabut atau menjadi undang-undang kepailitan. Oke, yang selanjutnya, hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. KUH Perdata adalah sebagai lex generalis atau hukum umum, sedangkan KUHD ialah lex specialis atau hukum khusus dalam perdagangan. Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium atau lex specialis derogat lex generalis atau hukum khusus menghapus hukum umum. Dalam urusan dagang lebih menggunakan hukum dagang daripada hukum perdata. Oleh karena itu, apabila dalam perdagangan sudah diatur dalam perdagangan, maka tidak berlaku hukum perdata. Sebaliknya, apabila ada masalah dalam dagang, tetapi dalam hukum dagang belum diatur, maka merujuk pada hukum perdata. Prinsip-prinsip hukum dagang, yaitu prinsip dasar perdagangan internasional. Yang pertama, prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak. Yang kedua, prinsip pacta sunt servanda. Yang ketiga, prinsip penggunaan arbitrase. Yang keempat, prinsip kebebasan komunikasi atau navigasi. Oke, selanjutnya prinsip dasar kebebasan berkontrak. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Kebebasan tersebut meliputi: satu, kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati para pihak. Yang kedua, kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagang. Yang ketiga, kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak dan lain-lain. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan A. Undang-undang, B. Kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum. Selanjutnya, prinsip pacta sunt servanda. Prinsip dasar pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan itikat baik. Prinsip ini pun sifatnya universal, berlaku di semua negara. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini. Oke, yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa. Dalam hukum perdagangan internasional dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yaitu: satu,
prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus, prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip ini menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidak suatu proses penyelesaian sengketa. Yang kedua, prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip ini di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan. 3. Prinsip kebebasan memilih hukum, bebas menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan, atau bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan atau arbitrase. Yang keempat, prinsip itikat baik atau good fight. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikat baik dan para pihak dalam penyelesaian sengketanya. Dalam prinsip ini tercermin dalam 2 tahap. Pertama, prinsip itikat baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum atau perdagangan internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, pengadilan, atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. Yang kelima, prinsip exhaustion of local remedies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh atau exhausted. Oke, sekian saja dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.